Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Bulan Rahmawati, NIM 0511911060 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan membuat video tentang proyek 1 ujian praktikum kimia analisa tentang identifikasi kualitatif parasetamol pada sediaan jamu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi secara kualitatif pada parasetamol pada sediaan jamu. Di sini saya mengambil dari internet dari sebuah jurnal analisis kualitatif pada sediaan jamu serbuk pegalinu yang beredar di Purwokerto dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Identifikasi kualitatif parasetamol pada sediaan jamu serbuk pegalinu ini menggunakan kromatografi lapis tipis KLP. Fase gerak yang digunakan pada KLP adalah kloroform etil asetat 6:4 dengan penampak bercak periklorida. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat yang digunakan identifikasi kualitatif parasetamol pada sediaan jamu. Bahan yang digunakan itu ada produk jamu serbuk pegalinu, baku parasetamol, kalium hidroksida, etanolis 10%, kloroform etil asetat, periklorida, plat KLP, silika gel F254. Alatnya ada bejana KLP, neraca analitik atau simetsu, seperangkat alat soflet, lampu, dan alat-alat gelas yang dipakai dalam laboratorium kimia analisis. Cara kerja pengambilan sampel, diambil sebanyak sampel 8 nm dan 365 nm serta dengan direaksikan dengan FeCl3. Bercak yang muncul dihitung nilai RF-nya dan dibandingkan antara RF bercak sampel dan RF baku parasetamol. Sebelum dilakukan identifikasi parasetamol pada sediaan jamu, terlebih dahulu dilakukan ekstraksi dengan metode sofletasi. Ekstraksi ini bertujuan untuk memisahkan parasetamol yang mungkin ada di dalam jamu dengan bahan lain. Proses ekstraksi dilakukan sampai larutan yang mengisi soklet tidak berwarna. Untuk identifikasi digunakan metode KLT, merupakan pemisahan fisiokimia. Lapisan memisahkan terdiri atas butir-butir fase diam ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam atau lapisan yang dikocok. Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan yang ditotolkan berupa bercak. Setelah pelat atau lapisan dimasukkan dalam bejana tertutup rapat yang berupa larutan atau fase gerak yang cocok. Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditambahkan ya. Dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ke-8 sampel tersebut tidak terdeteksi mengandung bahan kimia obat khususnya pada parasetamol. Di sini saya akan menjelaskan tahap preparasi kualitatif parasetamol pada sediaan jamu. Nah, analisis kualitatif dengan KLT, larutan uji ditotolkan pada fase diam melempeng KLT silika gel F254 berukuran 3 x 10 cm. Kemudian ditambahkan dengan larutan beku parasetamol dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah lempeng. Kemudian lempeng KLT tersebut dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang berisi fase gerak kloroform etil asetat 6:4. Elusi dilakukan sampai batas yang telah ditentukan, kemudian lempeng dikeluarkan dan dikering anginkan. Deteksi bercak dilakukan dengan pengamatan di bawah lampu UV 254. Berikut ini tabel hasil identifikasi parasetamol dengan KLT. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kromatogram yang disajikan pada tabel identifikasi kualitatif parasetamol pada sediaan jamu, dapat diketahui bahwa 8 sampel jamu serbuk pegalinu yang diteliti dalam penelitian ini tidak terdeteksi mengandung parasetamol. Hal ini dikarenakan karena bercak sampel tidak memiliki nilai RF dan warna yang sama dengan bercak baku parasetamol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.